Malam hari di pedesaan seringkali menghadirkan suasana yang begitu damai. Pepohonan bergoyang perlahan diterpa angin. Suara jangkrik mengalun seperti orkestra alam. Dan dari kejauhan, sesekali terdengar seruan kodok sawah. Namun, ada satu hal yang membuat malam di pedesaan terasa lebih mengagumkan, yaitu kerlip cahaya kecil yang menari-nari di udara. Cahaya itu bukan berasal dari lampu listrik, melainkan dari tubuh mungil seekor serangga yang kita kenal dengan nama kunang-kunang. Bagi sebagian orang, kunang-kunang bukan hanya sekedar serangga, tetapi simbol keindahan alam yang romantis, bahkan penuh misteri. Sinar lembutnya seakan mengajarkan bahwa kegelapan sekalipun dapat dihiasi dengan cahaya kehidupan. Namun, di balik keindahannya, kunang-kunang juga menyimpan segudang fakta menarik, mulai dari cara mereka berkembang biak, rahasia cahaya yang dipancarkannya, hingga manfaatnya bagi manusia dan ekosistem. Kunang-kunang adalah serangga dari famili Lampyridae yang termasuk dalam ordo Coleoptera, kelompok kumbang. Meski sering disebut firefly dalam bahasa Inggris, sebenarnya kunang-kunang bukan lalat, melainkan kumbang kecil. Hingga kini, ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 2.200 spesies kunang-kunang yang tersebar di seluruh dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan sebagian Afrika. Di Indonesia sendiri, kunang-kunang dapat ditemui di berbagai daerah pedesaan yang masih memiliki ekosistem alami, terutama di dekat sawah, hutan, maupun perairan. Mereka lebih senang tinggal di tempat yang lembab, karena larva kunang-kunang memerlukan kelembapan untuk bertahan hidup. Kunang-kunang memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, rata-rata antara 5 hingga 25 mm. Tubuhnya berwarna coklat hingga hitam dengan sayap keras khas kumbang. Namun, yang paling menakjubkan tentu saja adalah organ cahaya yang terletak di bagian bawah perutnya, yang dapat memancarkan sinar kehijauan, kekuningan, hingga kemerahan. Salah satu keunikan paling terkenal dari kunang-kunang adalah kemampuannya memancarkan cahaya. Fenomena ini disebut dengan bioluminesensi, yaitu proses produksi cahaya alami yang dihasilkan melalui reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Cahaya pada kunang-kunang dihasilkan oleh reaksi antara zat bernama luciferin, enzim luciferase, oksigen, dan adenosin trifosfat. Proses ini berlangsung sangat efisien. Hampir 100% energi yang dihasilkan berubah menjadi cahaya dengan panas yang sangat sedikit. Inilah sebabnya cahaya kunang-kunang disebut dengan cold light atau cahaya dingin, berbeda dengan lampu pijar yang membuang banyak energi menjadi panas. Fungsi cahaya kunang-kunang tidak hanya sekedar menjadi hiasan malam, melainkan juga sebagai bahasa komunikasi mereka. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola kedipan cahaya yang khas, layaknya kode rahasia. Biasanya, kunang-kunang jantan terbang sambil memancarkan kilatan cahaya tertentu. Lalu, kunang-kunang betina yang berada di tanah atau dedaunan akan membalas dengan kedipan berbeda. Dari sinyal inilah mereka saling mengenali spesiesnya dan menentukan pasangan yang tepat.
Selain itu, cahaya kunang-kunang juga menjadi tanda peringatan bagi predator. Tubuh kunang-kunang mengandung zat kimia beracun bernama lucibufagin yang membuatnya terasa pahit bagi hewan pemangsa seperti burung atau katak. Kilauan cahayanya ibarat peringatan yang berkata, "Awas, aku beracun," sehingga hewan predator enggan memangsa mereka. Lebih dari itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa cahaya kunang-kunang juga berperan dalam orientasi lingkungan. Cahayanya membantu mereka dalam berkoordinasi dalam kawanan, terutama saat mencari makan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kunang-kunang memiliki cara kawin yang unik dan sangat berbeda dari kebanyakan serangga lainnya, karena mereka mengandalkan cahaya bioluminesensi sebagai bahasa komunikasi untuk menarik pasangan. Pada malam hari, kunang-kunang jantan akan terbang sambil memancarkan cahaya berkedip-kedip dengan pola tertentu. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola kedipan berbeda, mirip seperti kode Morse yang hanya dikenali oleh betina dari spesies yang sama. Kunang-kunang betina biasanya duduk diam di rumput atau daun, lalu merespon dengan kedipan cahaya yang lebih singkat atau berbeda setelah melihat sinyal jantan. Kunang-kunang jantan akan terus mendekati betina dengan mengikuti arah kilatan balasan. Begitu keduanya saling mengenali polanya, mereka akan bertemu di suatu tempat yang aman untuk melakukan perkawinan. Saat bertemu, kunang-kunang jantan dan betina melakukan perkawinan dengan cara menempelkan bagian belakang tubuh mereka. Proses ini bisa berlangsung cukup lama, bahkan berjam-jam, untuk memastikan transfer sperma berjalan sempurna. Pada beberapa spesies, kunang-kunang jantan harus bersaing dengan jantan lain melalui intensitas dan kecepatan kilatan cahaya. Kunang-kunang betina biasanya memilih jantan dengan sinyal cahaya yang paling konsisten dan kuat, karena itu menandakan si jantan sehat dan memiliki energi yang baik. Ada juga spesies betina seperti genus Poturis yang menipu jantan spesies lain dengan meniru pola cahaya mereka. Namun, tujuan betina ini bukan untuk kawin, melainkan untuk memangsa si jantan. Setelah perkawinan berhasil, kunang-kunang betina akan meletakkan telur di tanah atau di bawah dedaunan yang lembab. Lalu, telur itu menetas menjadi larva yang hidup di tanah, biasanya memangsa siput kecil, cacing, atau serangga lain. Kehidupan kunang-kunang memiliki siklus yang cukup menarik. Seperti serangga lainnya, kunang-kunang mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Seekor kunang-kunang betina bisa meletakkan 100 hingga 500 butir telur, tergantung spesiesnya. Biasanya, kunang-kunang betina meletakkan telur di tanah yang lembab, di bawah dedaunan, atau di dekat sumber air. Telur-telur ini berukuran sangat kecil, biasanya sekitar 0,2 hingga 0,5 mm, kurang lebih sebesar butiran pasir halus. Umumnya, telur ini berbentuk bulat atau agak lonjong, berwarna pucat kekuningan hingga putih. Setelah itu, telur menetas menjadi larva.
Larva kunang-kunang hidup di tanah lembab atau di dekat perairan. Larva ini dikenal sebagai glowworm karena juga mampu bercahaya. Mereka adalah predator kecil yang ganas, memakan siput, bekicot, cacing tanah, dan serangga kecil lainnya. Dengan rahang tajamnya, larva menyuntikkan cairan pencernaan yang melumpuhkan mangsanya sebelum menyedot cairan tubuhnya. Tahap larva ini bisa berlangsung 1 hingga 2 tahun, tergantung spesiesnya. Setelah cukup dewasa, larva akan memasuki tahap pupa, yaitu fase istirahat, di mana tubuhnya mengalami perubahan besar menuju bentuk dewasa. Proses metamorfosis ini biasanya berlangsung sekitar 1-3 minggu. Setelah itu, lahirlah kunang-kunang dewasa dengan tubuh yang sudah sempurna. Namun, kunang-kunang dewasa memiliki umur relatif singkat, rata-rata hanya 2-4 minggu. Pada tahap ini, mereka lebih banyak menghabiskan energi untuk reproduksi. Beberapa spesies bahkan tidak makan sama sekali setelah dewasa, karena energi hidupnya hanya ditujukan untuk kawin dan berkembang biak. Keberadaan kunang-kunang selalu dikaitkan dengan berbagai hal unik dan menakjubkan. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola kedipan cahaya yang khas, seperti kode rahasia. Ada yang berkedip cepat, ada pula yang lambat. Bahkan di beberapa daerah seperti Asia Tenggara, koloni kunang-kunang bisa menyinari hutan bakau dengan kedipan serempak yang luar biasa indah. Di berbagai budaya, kunang-kunang juga menyimpan makna simbolis yang dalam. Di Jepang misalnya, kunang-kunang atau hotaru dianggap sebagai lambang cinta dan jiwa yang murni. Festival kunang-kunang bahkan masih dirayakan hingga kini sebagai bagian dari tradisi musim panas, di mana kehadiran cahaya mungil ini selalu memberikan suasana romantis dan penuh kehangatan. Namun, keunikan kunang-kunang tidak hanya terletak pada sinarnya. Selain bercahaya, tubuh kunang-kunang juga menghasilkan sistem pertahanan alami, yaitu zat kimia yang pahit, sehingga membuat predator enggan memangsanya. Sebuah mekanisme perlindungan yang jarang dimiliki serangga lain. Lebih dari itu, keberadaan kunang-kunang di suatu daerah menjadi tanda bahwa ekosistem di tempat itu masih sehat. Sebaliknya, populasi mereka akan menurun drastis jika habitatnya rusak akibat populasi, pestisida, atau cahaya buatan. Meski ukurannya kecil, kunang-kunang memberi banyak manfaat, baik secara ekologis maupun ilmiah. Sejak berada pada fase larva, kunang-kunang sudah berperan sebagai pengendali hama alami. Larva mereka memakan siput dan bekicot yang sering merusak tanaman. Kehadiran mereka membantu petani mengurangi hama tanpa perlu menggunakan pestisida berbahaya. Lebih dari itu, populasi kunang-kunang mencerminkan kesehatan lingkungan. Jika kunang-kunang banyak ditemui, berarti ekosistem masih lestari. Sebaliknya, hilangnya kunang-kunang bisa menjadi peringatan dini akan kerusakan alam. Dari sisi ilmiah, cahaya yang mereka pancarkan telah menjadi inspirasi besar.
Enzim luciferase dari tubuh kunang-kunang kini digunakan dalam penelitian bioteknologi seperti mendeteksi sel kanker, meneliti DNA, hingga menguji efektivitas obat-obatan. Siapa sangka cahaya kecil kunang-kunang telah membuka pintu bagi inovasi medis yang besar. Bahkan di beberapa negara, wisata melihat kunang-kunang menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya di Malaysia, wisata sungai untuk menyaksikan ribuan kunang-kunang yang menyinari pohon bakau sangat digemari turis mancanegara. Sayangnya, populasi kunang-kunang di dunia kini semakin menurun. Beberapa faktor yang mengancam keberlangsungan hidupnya antara lain populasi cahaya. Lampu-lampu buatan mengganggu pola komunikasi kunang-kunang, sehingga mereka sulit menemukan pasangan. Penggunaan pestisida, bahan kimia beracun di pertanian mematikan larva dan menghancurkan rantai makanan. Kerusakan habitat, penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan pembangunan menghilangkan tempat tinggal alami kunang-kunang. Begitu juga perubahan iklim. Perubahan suhu dan curah hujan berdampak pada siklus hidup kunang-kunang. Sejak dahulu, kunang-kunang bukan hanya dipandang sebagai serangga biasa. Cahaya misterius yang dipancarkannya telah melahirkan banyak mitos, legenda, hingga simbol-simbol budaya di berbagai belahan dunia. Di tanah Jawa, kunang-kunang sering disebut kemerlip atau kelap-kelip yang menggambarkan cahaya redup yang berkelip di malam hari. Orang-orang desa dahulu percaya bahwa kunang-kunang adalah roh halus atau arwah leluhur yang menampakkan diri dalam bentuk cahaya. Ada juga cerita rakyat yang mengatakan bahwa kunang-kunang adalah kuku orang yang telah meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa kunang-kunang adalah lilin kecil yang dibawa anak-anak gaib untuk bermain di malam hari. Maka, anak-anak Jawa sering diperingatkan untuk tidak bermain terlalu malam di sawah atau hutan, karena khawatir ikut terbawa oleh penjaga cahaya itu. Meski bersifat mistis, mitos ini justru membuat masyarakat Jawa lebih menghargai keberadaan kunang-kunang, bahkan menganggapnya pertanda baik. Kehadiran kunang-kunang di sawah misalnya dipercaya bahwa kesuburan dan panen yang melimpah. Di Jepang, kunang-kunang disebut dengan Hotaru dan memiliki makna mendalam dalam budaya mereka. Cahaya kunang-kunang dianggap sebagai roh para samurai yang gugur di medan perang. Oleh karena itu, saat musim panas, ketika kunang-kunang bermunculan, masyarakat Jepang kerap menggelar festival Hotaru Matsuri untuk mengenang para leluhur dan pejuang. Selain itu, Hotaru juga menjadi simbol cinta dan kesetiaan. Dalam banyak puisi Jepang, kunang-kunang dipakai sebagai kiasan untuk perasaan yang murni, cahaya kecil yang setia meski berada dalam kegelapan. Bahkan hingga kini, menonton kunang-kunang di musim panas dianggap sebagai kegiatan romantis bagi pasangan muda di Jepang. Dalam tradisi Tiongkok kuno, kunang-kunang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada pepatah kuno yang berbunyi, membaca dengan cahaya kunang-kunang.
Ying Huo Ziguang, yang merujuk pada cerita seorang sarjana miskin bernama Cheyin. Konon, Cheyin tidak mampu membeli lampu minyak, sehingga ia belajar pada malam hari hanya ditemani cahaya kunang-kunang yang ia tangkap dalam wadah kecil. Cerita ini menjadi simbol tentang semangat belajar, kerja keras, dan tekad yang kuat meski dalam keterbatasan. Hingga kini, pepatah itu masih sering digunakan untuk menyemangati anak-anak agar rajin menuntut ilmu. Di sebagian masyarakat asli Amerika Selatan, kunang-kunang dipercaya sebagai utusan roh hutan. Cahaya mereka dianggap sebagai pesan dari alam, baik berupa pertanda musim, tanda hujan yang akan datang, atau bahkan peringatan bahaya. Kunang-kunang dalam diamnya mengajarkan kita banyak hal, yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, tentang bagaimana kehidupan kecil mampu memberi pengaruh besar, dan tentang keindahan sederhana yang sesungguhnya tak ternilai.